Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وسلم وزد عنهم وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang maha segalanya, yang telah menuntun kita untuk rukuk dan sujud, yang menuntun kita di malam hari ini hingga malam hari ini untuk tetap istiqamah menegakkan apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Segala puji bagi Allah yang menggerakkan jiwa ini untuk larut dalam munajat kepadanya, yang mengantarkan hati ini untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya. Ini adalah karunia yang besar, melebihi apapun di permukaan bumi. Karena tidak ada kenangan terindah setelah kita meninggalkan dunia ini nanti, melainkan kenangan kita pernah bersujud kepada Allah. Kenangan itu adalah kenangan yang paling indah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pada wajahnya nampak bekas-bekas sujud. Tanda-tanda kemudian orang-orang yang nanti dipilih oleh Allah adalah mereka yang ada bekas sujud. Dan itulah kenangan terindah saat kita di dunia dan kita pulang kepada Allah, kita pernah sujud kepadanya. Itu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Maka dalam surah yang lain kalimatnya wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah. Bahkan Rasulullah SAW untuk sampai kepada diperkenankannya memberi syafaat, maka Rasulullah pun bersujud di bawah arsy. Begitu lama Rasul sujud sampai Allah perintahkan, ya Muhammad, irfa' razak wasal tu'Allah wasfa' tusyafa'. Ya Muhammad, angkat sujudmu, mintalah. Siapa yang ingin kau beri syafaat? Jamaah sekalian berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tema kita istiqomah kemudian berakhir dengan husnul khotimah, Allah dalam Al-Quran menegaskan dengan ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah
summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa yang senantiasa istiqomah, qalu rabbuna Allah, Allah Rabb kami, Allah yang memelihara kami. Artinya adalah segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang terjadi, semua disandarkan kepada Allah. Maka Rabbuna Allah, dialah Allah yang memelihara kami. Dan summa istaqamu, dia istiqomah di atas kalimat itu. Dia istiqomah di atas pintu-pintu kebaikan. Dia istiqomah di atas jalan yang hak. Apa jalan yang hak? Jalan yang kemudian ditempuh oleh Rasul dan para sahabat terdahulu. Jalan yang mengantarkan mereka menuju kebahagiaan. Maknanya adalah bagaimana kemudian dalam setiap keadaan kita sandarkan kepada Allah. Rabbuna Allah. Apapun itu sandarkan kepada Allah dan istiqomah di situ. Maka ketika itu sudah kita lakukan, kita sudah menyandarkannya kepada Allah, segala daya upaya sudah kita lakukan, lalu kita sandarkan kepada Allah Jalla wa'ala, lalu istiqamah di atas perjalanan itu. Jangan guncang, jangan berbelok, maka lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ini jalan orang-orang istiqamah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bagi engkau, orang-orang yang senantiasa istiqamah, yakin dan menyandarkan seluruhnya kepada Allah, peristiwa apapun dalam kehidupannya terjadi karena Allah, sehingga yang dia lihat ada Allah di sana. Bukan persoalan itu, bukan konflik itu yang kita lihat, tapi ada Allah di sana, ada rahmat Allah di sana, ada hikmah yang besar yang ingin Allah tunjukkan di sana. Sehingga tidak ada kita menyalahkan gara-gara fulan, tidak ada. Karena dia sadar sesadar-sadarnya perjalanan ini maunya Allah, bukan maunya kita. Langkah ini maunya Allah, bukan maunya kita. Sebagaimana umur bertambah ini maunya Allah. Kalau maunya kita ya mau begini aja, mau muda terus. Maunya kita, maunya lurus terus. Tidak ada gelombang, tidak ada onak dan duri, tidak ada batu terjal. Itu maunya kita. Tapi karena hidup ini maunya Allah dan Allah perjalankan, maka ketika kemudian benar-benar sudah kita sandarkan kepada Allah dan istiqomah di atas sandaran itu. Karena tidak ada sandaran yang lebih kokoh melainkan bersandar kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada dunia kita, ketika terjadi gejolak, miring maka guncang. Kita bersandar kepada saudara kita, kepada makhluk, guncang. Tapi kalau bersandar kepada Allah, maka akan kokoh. Lalu kemudian istiqomah. Setelah kemudian kita menjalankan itu semua, tetap di atas kebenaran, tetap di atas bergantung kepada Allah, semuanya totalitas tanpa batas serahkan kepada Allah. Saat kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu bukan sekedar kalimat, tapi itu wujud penyerahan kita kepada Allah. Sehingga tidak ada istilahnya orang Jawa bilang, Pak Bu, gelo. Tidak ada kita gelo sama orang.
Tidak ada kita kecewa, tidak ada. Kenapa? Karena semua datang dari Allah. Hatta ketika dihadirkan seorang penjahat sekalipun, yang mungkin merugikan kita sekalipun, hakikatnya Allah yang menghadirkan dia untuk menguji kita. Apa kita menyalahkan dia? Atau mengembalikan kepada diri kita? Oh, ternyata banyak hal yang belum saya lakukan, ada hal yang saya tinggalkan, maka Allah uji saya dengan ujian seperti ini. Maka ketika orang sudah menjalankan itu, tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Malaikat akan turun membisikkan, alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Walaupun fitrah dasar manusia, dia menangis, dia merintih, kadang dia emosi, kadang dia marah, fitrah manusia. Tapi sekali lagi, ketika sudah kita sandarkan kepada Allah, dengan jaminan Allah, katakan alla takhafu wa la tahzan. Jangan takut. Kalau benar jalanmu, kalau lurus jalanmu di atas jalan istiqomah pada kebenaran, maka jangan takut. Terus melangkah, terus bergerak, dan jangan bersedih. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada kabar gembira untukmu. Apakah itu? Surga yang telah Allah janjikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang istiqomah di atas kebenaran. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan kepada kita dalam beberapa karyanya, jangan kemudian kau lewatkan saat sujudmu, melainkan engkau membaca Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah, akhir yang indah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada penutupnya. Seperti apa penutupnya itu? Bagaimana akhir perjalanan hidupnya? Itulah kemudian yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal itu tergantung daripada penutupnya. Maka waspada, selalu waspada. Berdoa dalam sujud, ya Allah anugerahkan aku akhir yang indah ya Allah. Akhir yang indah itu artinya akhir yang benar-benar puas, akhir yang benar-benar ridho dengan ketetapan Allah, akhir yang membahagiakan. Itulah husnul khotimah. Tersenyum kita bahagia, telah menjalani seluruh episode perjalanan dari kehidupan kita. Selesai perjalanan kita, Pak. Tapi kita berdoa kepada Allah, semoga perjalanan kita berakhir dengan indah. Langkah-langkah kaki kita akan menjadi kenangan. Rukuk dan sujud kita akan menjadi kenangan. Sahabat karib kita, pasangan kita akan menjadi kenangan. Dan ketika akhir kita husnul khotimah, kita akan melihat apa yang telah kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita lakukan, Allah akan tampakkan seiring ruh itu keluar dari jasadnya. Maka dia akan kembali dengan tersenyum. Sebagaimana Rasul sampaikan, ruhnya akan diangkat sebagaimana air keluar dari bejana, begitu ringan dan begitu mudah. Maka roh itu keluar, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah wahai kau ruh yang baik, ruh yang berakhir dengan husnul khotimah, dengan ampunan dan ridhonya Allah. Subhanallah, akhir yang indah. Setelah menjalankan episode sekian tahun perjalanan di dunia, mengukir catatan-catatan kebaikan di buku amalnya, dan dia berakhir dengan akhir yang baik. Ending cerita, penutup cerita dalam buku catatannya adalah kebaikan. Dan insya Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga memilih kita, mengijabah setiap munajat kita, supaya kita berakhir dengan akhir yang baik, dan Ramadan ini menjadi Ramadan dengan akhir yang gemilang, membawa perubahan, membawa hati yang tentram, jiwa yang damai, akhlak yang lebih baik, akhlak yang lebih mulia, lisan yang tertata, hati yang mulai tenang, jiwa yang tentram, langkah yang penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai setiap amal ibadah kita. Semoga Allah terima ibadah siam kita, qiyam kita, tilawatil Quran kita. Semoga semuanya menjadi saksi dan hujah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.